Halo semuanya, terima kasih ya udah klik video ini. Belajar PUEB bareng yuk di Tantis Channel. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang penggunaan huruf kapital dalam bahasa Indonesia. Dan untuk video ini seperti biasa aku menggunakan referensi dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia edisi keempat yang diterbitkan pada tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50. PDF dari PUEB ini bisa kalian akses di situs resmi Badan Bahasa Kemdikbud.go.id. Oke, langsung aja yuk. Yang pertama-tama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya, kakak sedang membaca buku bahasa Indonesia. Bagaimana kabarmu? Tolong ambilkan pensil itu. Nah, udah paham kan teman-teman? Jadi masing-masing huruf pada awal kalimat itu diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang dan termasuk juga julukan. Contohnya, Julian Wicaksono, Salaman Hadi, atau Jenderal Kancil. Huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan nih teman-teman. Yang pertama, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang apabila merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Contohnya adalah ikan mujair, mesin diesel, ampere, 10 volt, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, huruf kapital juga tidak digunakan untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, serta van. Terus huruf kapital juga tidak digunakan untuk menuliskan huruf pertama kata tugas seperti di, ke, dari, dan serta untuk. Fungsi yang selanjutnya adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat yang berada di dalam petikan langsung. Contohnya, ibu bertanya, adik sudah makan belum? Hati-hati di jalan ya nak, kata ayah. Jika hari tidak hujan, kata dia, aku akan berangkat latihan. Selanjutnya, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau gelar akademik yang diikuti nama orang. Fungsi berikutnya adalah huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang berfungsi sebagai sapaan. Contohnya, selamat datang yang mulia, terima kasih kiai, selamat pagi dokter, dan sebagainya. Huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Huruf kapital juga digunakan sebagai huruf awal penulisan nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Akan tetapi, apabila nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa tersebut dipakai sebagai bentuk dasar dari kata turunan, maka tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya, pengindonesiaan kata asing, keinggris-inggrisan, kejawa-jawaan. Maka nama Jawa, Inggris, dan Indonesia itu tidak ditulis dengan kapital. Nah, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama penulisan nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Selain itu, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah.
Akan tetapi, huruf kapital bisa juga tidak digunakan sebagai huruf pertama dalam penulisan peristiwa bersejarah apabila dalam sebuah konteks kalimat fungsinya bukan sebagai nama. Contohnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Perlombaan senjata membawa resiko pecahnya Perang Dunia. Kata Perang Dunia dan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia di situ tidak berfungsi sebagai nama peristiwa sejarah ya. Nah, lanjut ke fungsi berikutnya, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf awal nama geografi. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Jakarta, Asia Tenggara, Eropa, Bukit Barisan, Jawa Barat, dataran tinggi Dieng, dan sebagainya. Huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama geografi apabila bukan merupakan nama diri. Selain itu, huruf kapital juga tidak digunakan apabila nama geografi tersebut dipakai sebagai nama jenis. Contohnya bisa dilihat di video ya teman-teman. Nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain di dalam kelompoknya. Penjelasannya bisa disimak di dalam video ini ya teman-teman. Fungsi berikutnya adalah huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk kata ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta untuk nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas yang tidak terletak di posisi awal. Kata tugas itu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Nah, fungsi yang terakhir adalah huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama untuk unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Selain itu, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama kata-kata yang menunjukkan hubungan kekerabatan, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada istilah kekerabatan tertentu yang bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Untuk konteks seperti itu, maka tidak digunakan huruf kapital. Terus yang kedua, kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Nah, teman-teman, itu tadi penggunaan huruf kapital dalam bahasa Indonesia. Pada video berikutnya nanti, aku akan membahas tentang huruf miring dalam bahasa Indonesia. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya, dan sampai jumpa.